Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuristia Wira Khalifah, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teori interferensi atau interference theory eh, untuk mata kuliah teori-teori komunikasi. Oke, baik, ini dia slide pertama saya yang berisi judul dari presentasi yang saya akan sampaikan sekarang ini, interference theory. Nah, apa sih itu interference theory? Sebagai gambaran singkat awal, teori interference atau teori interferensi ini merupakan salah satu dari teori-teori komunikasi yang memang berasal dari ilmu psikologi. Namun, dalam keilmuan atau dalam ilmu komunikasi, interferensi teori ini juga dipelajari khususnya pada pembahasan mengenai komunikasi intrapersonal, di mana kaitannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja atau mekanisme memori. Nah, singkatnya, kata interferensi ini merujuk kepada sebuah teori yang mampu menjelaskan bagaimana dan mengapa lupa itu terjadi dalam memori jangka panjang. Oke, untuk lebih detailnya lagi, kita langsung saja masuk ke bagian utama dari presentasi. Oke, ini slide selanjutnya berisi tentang outline presentasi. Nah, di bagian ini saya sudah mencoba untuk membagi presentasi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian sejarah singkat dan konsep dasar, lalu yang kedua mengenai 2 jenis interferensi memori yang disebut dengan proaktif dan retroaktif interferensi, di mana nanti pada saat pemaparan bagian ini saya juga akan mencoba menyampaikan contoh-contoh kasusnya. Oke, dan di bagian terakhir itu adalah bagian simpulan, di mana saya nanti akan menyimpulkan apa sih yang sudah saya sampaikan dari awal video ini berlangsung sampai akhir. Oke, untuk selanjutnya kita langsung lihat saja di slide berikut ini. Ini bagian pertama dari presentasi saya mengenai pengertian sejarah singkat dan konsep dasar. Nah, oke. Apa sih teori interferensi itu? Nah, kata interferensi ini sendiri secara harfiah diartikan sebagai gangguan, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Di mana gangguan ini merujuk kepada gangguan dalam memori manusia. Menurut penelitian terdahulu mengenai mekanisme kerja memori, ya, para ilmuwan psikolog itu berupaya untuk mencari sebab-sebab atau alasan-alasan mengapa sih sering terjadi lupa, dan menurut hasil penelitian mereka, interferensi ini terjadi ketika beberapa informasi membuat sulit untuk mengingat materi serupa. Kenangan yang mirip-mirip, saling berkompetisi satu sama lain, menyebabkan beberapa dari mereka itu menjadi lebih sulit untuk diingat atau bahkan dilupakan sama sekali. Nah, mengenai posisi teori interferensi ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa teori interferensi ini memang betul berasal dari ilmu psikologi, namun dipelajari juga dalam kaitannya dengan teori-teori komunikasi, secara khusus itu berada pada lingkup komunikasi intrapersonal. Oke, nah selanjutnya ini masih tentang pengertian sejarah singkat dan konsep dasar. Kalau tadi kita sudah membahas secara umum pengertian teori interferensi itu seperti apa dan juga posisi teori interferensi dalam keilmuan komunikasi, sekarang kita lanjut kepada para ahli atau para peneliti yang mempelopori kajian-kajian mengenai interferensi memori ini. Diawali dari penelitian di tahun 1892, penelitian Bergstrom, seorang psikolog Jerman, lalu
apa namanya, diyakinkan lewat penelitiannya bahwa memang betul, eee, cara kerja memori manusia itu tidak 100% berjalan dengan baik, melainkan nanti akan ditemui hambatan-hambatan. Nah, menurut penelitiannya, salah satu hambatan yang mungkinnya itu adalah bagaimana manusia itu bisa mengakses memori itu akan sangat mungkin mengalami hambatan berupa, eee, apa proses mengaksesnya itu menjadi lebih lama begitu untuk mengakses memori-memori yang terdahulu begitu. Nah, baru kemudian dilanjutkan di tahun 1900 masih oleh Bergstrom, namun kali ini dia tidak sendirian, disertai dengan Elias dan Piltzer gitu, melanjutkan meneliti mengenai kemunculan 2 penyebab utama terjadinya interferensi memori, dan penelitian mengenai interferensi ini juga tidak hanya diminati oleh, para peneliti dari Jerman, namun juga mulai merambah kepada dunia psikolog Amerika. Seperti di tahun 1915 ada peneliti, James dan Underwood, juga Jenskin dan Dallenbach yang meneliti hal yang serupa. Nah, hasil dari penelitian-penelitian para peneliti yang mempelopori, kajian mengenai, interferensi memori itu, mereka sepakat mengenai 2 hal, yaitu bahwa the more memory one does, the poorer one's ability to memorize, yang artinya semakin banyak memori yang dimiliki seseorang, semakin buruk kemampuan seseorang untuk menghafal. Dengan kata lain, artinya bahwa semakin seseorang tersebut mengingat lebih banyak memori, eee, yang serupa, maka semakin lemah dirinya mengontrol memori-memori tersebut. Nah, untuk poin yang kedua yang mereka sepakati itu bahwa memori yang tersimpan utuh tetapi tidak dapat diambil terjadi karena adanya persaingan yang diciptakan oleh informasi yang baru diperoleh. Artinya itu bahwa interferensi memori bisa terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh memori baru terhadap memori lama. Tapi ingat, memori yang dimaksud ini adalah memori yang mirip-mirip atau sejenis. Nah, maka berdasarkan kesepakatan keduanya tersebut ya, maka secara umum ketika kita harus membahas mengenai interferensi memori ini, kita bisa melihat, eee eee, 2 jenis hambatan memori ya secara umum yang dikenal dengan istilah proaktif interferensi dan retroaktif interferensi. Nah, oke. Sebelum saya memaparkan lebih, lanjut lagi, saya menyampaikan di sini ada kata kunci yang bisa membantu, teman-teman untuk bisa membedakan, mana itu proaktif interferensi dan retroaktif interferensi. Kata kuncinya untuk proaktif itu adalah memori lama mengganggu memori baru, sedangkan retroaktif itu memori baru mengganggu memori lama. Maksudnya seperti apa sih? Nah, ini dia lebih lanjut. Yuk kita mulai dengan, eee, membahas lebih lanjut apa itu proaktif interferensi ya. Menurut, ahli ya tahun 2020 Kendra Cherry mendefinisikan atau membatasi yang dinamakan proaktif interferensi itu bisa terjadi when an old memory makes it more difficult or impossible to remember a new memory. Yang artinya kurang lebih memori ini apa ya, hambatan proaktif ini bisa terjadi, ketika ya, ketika memori lama itu mengganggu, keberadaan memori-memori yang, lebih baru, baru saja bisa saja baru saja disimpan di dalam ingatan kita. Nah, ini juga ada kaitannya dengan, apa, keyakinan yang menyebutkan bahwa semakin banyak memori yang dimiliki seseorang, semakin buruk kemampuan seorang untuk menghafal. Nah, ini termasuk kepada penjelasan dari
konsep dasar yang pertama di slide sebelumnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh realnya seperti apa sih hambatan memori atau interferensi memori yang disebabkan oleh proaktif memori ya, proaktif interferensi. Nah, contoh kasusnya itu pada saat seorang ibu salah memanggil nama anak bungsunya ya. Nah, ini sering sekali terjadi terutama mungkin di era orang tua kita gitu ya, di mana orang tua zaman dahulu itu kan punya anak banyak ya, nggak cukup cuman satu dua tapi bisa sampai 10 ya, atau bahkan lebih dari 10 begitu, minimal 5 dan seterusnya. Nah, ini kurang lebihnya ada satu kejadian seperti tergambarkan di kutipan di layar gitu. Seorang ibu ini memanggil anak bungsunya tapi salah gitu ya. Ari, Adi, bukan Aji, Ji, tolong tutup jendela kamar atas ya nak, hari sudah mau maghrib. Nah, yang kayak gini-gini ya, betul. Dan saya juga sebagai seorang anak pernah sebenarnya ngalamin yang gini ya. Kata adik saya gitu ya, adik saya yang mau disuruh sama ibu saya gitu, dia tuh dipanggil, tapi namanya itu yang dipanggil mulai dari saya dulu, saya disebut sebagai anak pertama, terus anak kedua disebut, nah terus baru bisa nyampe ke adik saya yang paling bungsu begitu. Oke, nah selanjutnya, oke. Nah, ini dia, kita masuk kepada jenis interferensi memori yang kedua, yaitu retroaktif interferensi. Nah, di mana kata kuncinya berkebalikan dari proaktif interferensi ya. Retroaktif interferensi ini artinya berarti memori baru ini mengganggu keberadaan memori lama. Nah, makanya seorang ahli psikolog itu menyebutkan bahwa retroaktif interferensi ini bisa terjadi when new information interferes with your ability to record information that you could remember previously. Kurang lebih dimaknai bahwa retroaktif interferensi ini bisa terjadi ketika informasi-informasi yang sifatnya itu direkam sebagai memori yang lebih baru itu menghambat kita untuk mengakses memori-memori yang sudah kita lebih dulu simpan gitu di ingatan kita ya. Oke. Dengan kata lain ginilah, memori baru itu yang serupa dengan memori yang sebelumnya yang sudah pernah kita simpan lebih dulu itu jauh lebih mudah diakses oleh kita gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Seorang dosen atau guru ya salah memanggil nama siswa lamanya gitu. Mungkin contoh kasusnya kondisinya dosen ini atau guru ini bertemu dengan siswa lamanya. Nah, tapi kan itu ada jeda sekitar mungkin 3 tahun atau setahun ya, setahun setelah mengajarnya baru ketemu kemudian, dan di tahun dimana saat sekarang itu dia mengajar di kelas atau fakultas yang sama tapi angkatan yang berbeda, ada sosok yang mirip gitu. Nah, yang dia ingat itu adalah siswanya yang di masa sekarang gitu. Makanya ketika dia bertemu siswa lama tersebut malah dia menyebutnya itu dengan menggunakan panggilan nama siswanya yang saat ini gitu. Oke. Nah, lalu sekarang kita masuk ke sedikit latihan kecil ya untuk bisa memastikan teman-teman ini jangan sampai kebingungan antara interferensi proaktif dan interferensi retroaktif. Oke, nih saya punya 3 contoh kasus. Yang pertama, kasusnya mengenai kepemilikan nomor handphone baru kita gitu atau saya. Nah, tapi saya ini mengalami kesulitan untuk menyebutkannya gitu, dan masih lebih mudah untuk bisa menyebutkan nomor saya yang lama. Nah, kalau kasusnya kayak gitu masuk yang mana? Proaktif interferensi atau retroaktif interferensi? Gimana dengan kasus yang kedua? Contoh kasusnya adalah saya belajar nih bahasa Inggris. Saya tuh sampai di level bahasa Inggris misalnya A, B, C. Nah, oke.
sudah sampai tahapan atau tingkatan yang baik begitu ya penguasaannya, kemudian, ketika berinteraksi atau berkomunikasi khususnya dengan diri saya sendiri, itu bisa saja mengalami hambatan. Nah, hambatannya itu seperti kesulitan saya untuk bisa menemukan kosakata, eee yang asalnya dari bahasa pertama saya, bahasa ibu saya gitu. Malah saya lebih mudah untuk menemukan atau mengatakan gagasan saya ini lewat kosakata-kosakata yang, saya pelajari lewat bahasa asing ini, bahasa Inggris ini, gitu. Nah, itu masuk yang mana? Proaktif atau retroaktif? Oke, dan yang kasus yang ketiga, aduh yang ini nih ya, paling sering. Oke, salah menyebutkan nama pacar atau pasangan kita saat ini dengan nama mantan. Ayo loh, siapa yang suka kayak gitu? Jangan sampai ya. Oke, mmm, kesalahan ini ya, bisa ya indikasinya banyak ya. Nah, oke, kalau contoh kasusnya seperti ini, menurut kalian itu, masuk ke interferensi yang mana? Nah, cuplikannya kurang lebihnya seperti yang bisa tergambarkan dalam cuplikan, singkat video ini ya. Ke bagian akhir dari video presentasi saya ini, yaitu simpulan. Nah, secara, singkat saya, simpulkan bahwa dalam memaknai bagaimana cara kerja memori ditinjau dari perspektif komunikasi intrapersonal, teori interferensi ini merupakan satu teori komunikasi yang berasal dari subdisiplin yang berasal dari ilmu psikologi dan merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menunjukkan mengapa sih manusia suka lupa, tapi juga, sekaligus bisa mampu menangkap peristiwa-peristiwa sehari-harinya merekamnya menjadi sebuah memori di dalam otak. Nah, mmm adapun teori ini dianggap sebagai sebuah teori yang dapat membuktikan adanya gangguan memori ya. Jadi secara penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah adanya persaingan dua memori yang mirip dan sangat mungkin dapat menyebabkan permasalahan dalam berkomunikasi, dalam dirinya, begitu. Oke, baik sekian, video presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena sudah menonton video saya. Semoga, sedikit banyaknya bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami mengenai teori interferensi dalam perspektif teori-teori komunikasi.